Suaranya putus-putus, Tad. Oh nggih, sampun lancar nggih. Insyaallah. Sinyal mungkin, Ustaz. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iman fillah rahmatullahi alaikum. Mari kita mulai kajian kita, pelatihan ya. Sifatnya ini pelatihan untuk membaca Al-Quran berpengaruh. Sesi ini terkait dengan kita setia pada kitabullah. Kita buka bersama dengan membaca umul kitab liridho ilah wali syafaati rasulillah sa'ulillah lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi Satid filah rahmatullahi alaikum, ikhwan fiddin dimanapun antum berada ya, pemirsa channel YouTube. Nanti insya Allah kita akan publis ke YouTube ini, Ustaz. Untuk bisa merasakan dampak bacaan Al-Quran kita, sehingga pembacaan Al-Quran kita itu berpengaruh kepada kita, maka yang paling penting adalah keimanan kita kepada Al-Quran dulu. Makanya kemudian materi ini saya sampaikan dengan kerangka utuh, kerangka besarnya itu adalah bagaimana agar bacaan Al-Quran kita itu berpengaruh. Yaitu pertama harus tahu dulu tentang keimanan kita pada Al-Quran. Mengapa kita harus setia pada Al-Quran, pada kitabullah. Kita belajar dari hadis Imam At-Tabrani yang menceritakan kondisi sekarang sebetulnya. Inna rohal islami da'iratun. Bahwa sesungguhnya roda Islam itu terus dairah, terus berputar. Faduru ma'al kitabi haisudar. Maka berputarlah kalian kemana kitab itu berputar. Berputarlah kalian bersama kitabullah. Kemanapun dia berputar. Ala innal kitaba wa sultana sayaftariqoni. Ingat bahwa kitabullah itu dan kekuasaan nanti akan terpisah seperti sekarang. Sekarang kan kitabullah dan kekuasaan terpisah. Fala tufariqu al-kitaba. Maka janganlah engkau berpisah dari Alkitab, dari Al-Quran, dari kitabullah. Ala innahu sayakunu alaikum umara. Sesungguhnya akan ada bersama kalian, memimpin kalian, pemerintahan yaqduna li anfusihim, yang mereka memutuskan untuk diri mereka sendiri. Mala yaqduna lakum, yang mereka itu tidak memutuskan, tidak mengurusi urusan kalian. In asaitumuhum faqataluhum. Kalau kalian menentang mereka, maka mereka akan membunuh kalian. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian mengikuti mereka,
mentaati mereka, adallu hukum, maka kalian akan disesatkan oleh mereka. Mereka akan menyesatkan kalian. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nasna'u? Kami harus bagaimana, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, kama sona ashabu Isa bin Maryam. Maka berbuatlah sebagaimana sahabat Nabi Isa alaihissalam. Hawariyin. Sahabat Nabi Isa itu namanya Hawariyun. Nusyiru bil manashir. Mereka itu digergaji dengan gergaji besi. Wahumilu alal khosyabi. Dan mereka disalib di atas tiang salib. Di atas batang kayu. Kemudian Rasulullah berkata, mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Ya. Mautun fi ta'atillah, mati dalam ketaatan di jalan Allah, khairun, itu lebih baik daripada hayat min maksiatillah. Min hayatin fi maksiatillah. Daripada hidup di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum, asatid fillah dimanapun antum berada, ini jelas sekali bahwa kita diminta untuk berputar kemana Al-Quran itu berputar. Jangan pisahkan diri kalian dengan Al-Quran. Ini jelas sekali Rasulullah mengabarkan kondisi kita sekarang agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum. Berikutnya dari hadis Arba'in nomor 23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu bisa memenuhi mizan. Bisa memenuhi mizan, bisa membuat mizan itu penuh dengan ucapan hamdalah ini. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah, ucapan tasbih dan tahmid, tamla'ani keduanya, atau riwayat lain tamla'u, keduanya itu bisa memenuhi ma bainas sama'i wal ardi. Jadi siapa saja yang mengucapkan tasbih dan tahmid itu bisa membuat langit dan bumi itu penuh. Apapun yang di antara langit dan bumi tidak sebanding dengan ucapan tasbih dan tahmid itu. Wassolatu nurun. Salat itu cahaya. Wasodaqatu burhanun. Sodakoh itu bukti. Wasobru diaun. Sabar itu sinar. Nur, ya, as-sholatu nurun. Wasobru diaun. Sama-sama cahaya. Nurun itu cahaya, diaun cahaya. Sinar, cahaya sama-sama. Kalau nur itu beda dengan dia. Jadi nur itu cahaya, sebatas cahaya yang seperti komar, itu nur, cahaya. Tapi kalau dia itu seperti matahari. Cahaya yang menyengat. Yang bisa menjadikan orang yang terkena cahaya itu menggelegak energinya. Bahkan ya asobru, dia untuk kesabaran yang bisa memancarkan daya, memancarkan kekuatan energi perjuangan. Termasuk berdakwah. Jadi dakwah itu juga butuh kesabaran yang bukan kesabaran yang pasif, tapi kesabaran yang aktif, kesabaran yang berenergi. Dia. Wal Qur'anu hujatun laka aw alaika. Dan Al-Quran adalah hujah yang bisa membelamu atau hujah yang justru bisa menuntutmu. Hujatun laka aw hujatun alaika. Kullun nasi yagdu faba'i'u nafsahu. Semua manusia mereka berbuat seakan-akan menjual dirinya sendiri. Famu'tikuha aw mubiquha. Ada di antara mereka yang memerdekakan diri sendiri, ada juga di antara mereka yang membinasakan dirinya sendiri. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, dalam
konteks setia kepada kitabullah ini perlu kita tekankan makna Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Al-Qur'anu hujjatun laka, menjadi syafaat, atau hujjatun alaika, menjadi bumerang. Al-Quran yang menjadi syafaat bagimu, menjadi pembelamu, menjadi pendukungmu apabila engkau membenarkannya, membacanya dengan benar, mendakwahkan, dan atau mengamalkan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Itu Al-Quran yang kemudian menjadi hujah bagi kita, pembela kita, pendukung kita. Sebaliknya, Al-Quran akan jadi bumerang bagi kita, akan menuntut kita. Kenapa dulu setelah Al-Quran datang kepadamu, kamu sia-siakan, kamu berpaling darinya, tidak menjalankan sebagaimana yang dituntunkan Al-Quran kepada kalian. Maka Al-Quran seperti ini nanti akan menjadi bumerang kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ada riwayat dari Sunan Ibnu Majah, anna Nafi' bin Abdul Haris laqiya Umar bin Khattab bi Usfan. Nafi' bin Abdul Haris bertemu dengan Umar bin Khattab di daerah Usfan. Wa kana Umaru ista'malahu ala Makkah. Pada saat itu Umar mengangkat Nafi' bin Abdul Haris menjadi gubernur di Mekah. Menjadi amil di Mekah. Ista'malahu ala Makkah. Faqala Umar, kemudian Umar berkata kepada Nafi' bin Al-Haris, "Man istahlafta ala ahli wadi?" Lalu siapa yang engkau angkat untuk membantumu memimpin penduduk yang ada di pinggir kota Mekah? Jadi Nafi' bin Abdul Haris menjadi gubernur Mekah. Di pinggir-pinggir Mekah diharapkan ada pemimpin yang bisa membantu Nafi' bin Abdul Haris. Siapa yang akan membantumu? Wahai Nafi' bin Abdul Haris, tanya Umar bin Khattab sebagai khalifah, kepala negara. Kemudian Nafi' bin Abdul Haris menjawab, "Istakhlaftu alaihim ibna Ubza." Aku telah mengangkat Ibnu Abza untuk mereka. Qala, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza itu? Ternyata Umar bin Khattab belum kenal siapa Ibnu Abza. Qala, Nafi' bin Abdul Haris menjawab, rajulun min maulana, min mawalina. Seorang laki-laki dari bekas budak kita. Qala Umar, fastakhlafta alaihim maula? Apakah engkau mengangkat untuk memimpin mereka dari seorang budak? Qala, innahu qari'un li kitabillahi ta'ala. Sesungguhnya dia adalah qari' li kitabillahi ta'ala. Ahli dalam Al-Quran. Dia adalah pembaca Al-Quran. Dia adalah penghafal Al-Quran. Dia sangat memahami Al-Quran. Kitabullah ta'ala. Alimun bil faraid. Dia mengetahui ilmu faraid. Qadin, dia juga seorang qadi. Qala Umar, lalu Umar menimpali, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qol. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan kitab Allah inilah Allah akan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Hadis ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kitabullah ini sangat penting, berperan sekali dalam mengangkat atau merendahkan derajat seseorang. Jadi hadis-hadis di atas memberikan pengertian kepada kita tentang peran Al-Quran dalam mengangkat atau merendahkan derajat seseorang. Al-Quran hanya akan mengangkat derajat seseorang yang mengimaninya, membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya. Sebaliknya, Al-Quran akan menghinakan siapa saja yang mengingkari dan mengabaikannya. Oleh karena itu, mari kita setia pada kitabullah. Jadi iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ya,
Jangan sampai ada dikotomi di antara kita. Kalau berjuang, berdakwah, melanjutkan kehidupan Islam ini, lepas dari Al-Quran. Ketika kita melihat saudara muslim kita penghafal Quran, mereka belum berdakwah melanjutkan kehidupan Islam, lalu kita celak. Mereka meninggalkan sesuatu yang lebih prioritas. Enggak, jangan begitu. Karena penghafal Al-Quran pada posisinya, dia sudah melaksanakan syariat Islam, dia sudah menjalankan apa yang dia imani berupa menghafal Al-Quran, meski kemudian tugas kita untuk mengingatkan, mengajak bersama, merangkul bersama, bahkan juga kita, hendaknya kita menjadi pengemban Al-Quran juga. Oleh karena itu, setia pada kitab Bulugh itu meniscayakan juga setia kepada para pengemban Al-Quran. Ya, jangan sampai kemudian pekerjaan kita, dakwah kita melanjutkan kehidupan Islam ini terkotori oleh sifat-sifat yang naudzubillah summa naudzubillah, yaitu merasa lebih baik daripada orang lain, apalagi ini dari penghafal Al-Quran misalnya. Ya, enggak begitu. Jangan sampai ada dikotomi. Kita harus merangkul, menyatu, mengajak bersama untuk perjuangan melanjutkan kehidupan Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada seri berikutnya insya Allah akan kita sampaikan juga bagaimana setia kepada Al-Quran, kitab Bulugh itu dengan cara metode talaki. Jadi ada proses bahwa Al-Quran itu kan memiliki lafadz dan makna. Maka bagaimana kita menguasai lafadz-lafadz Al-Quran dengan talakian lafzian, serta memahami makna-maknanya melalui talakian fikrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada. Syukran, Tat.